Halo, perkenalkan nama saya Maria Osinadian dengan NIM 423010, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah saya kerjakan mengenai mata kuliah PC Hardware dan Software. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu hardware dan software beserta contohnya. Hardware atau perangkat keras adalah peralatan fisik yang dapat disentuh dan dipindahkan. Contohnya adalah mouse, keyboard, CPU. Sedangkan software atau perangkat lunak adalah kumpulan instruksi data atau program yang untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan perintah-perintah tertentu. Contoh dari software adalah Internet Browser, Microsoft Office, Messenger, dan Blender. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen-komponen komputer perangkat keras beserta fungsinya. Yang pertama ada motherboard. Fungsi utama dari motherboard adalah sebagai distributor daya dan penghubung segala jenis komponen komputer sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua ada RAM. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Yang ketiga ada kabel SATA. Kabel SATA berfungsi untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti HDD atau SSD dari drive optik ke motherboard. Yang keempat, prosesor. Prosesor sering juga disebut sebagai otak dari komputer. Prosesor itu sendiri juga memiliki fungsi, yaitu untuk menerima perintah, menjalankannya, dan mengeluarkan perintah. Yang kelima, ada floppy disk. Floppy disk adalah sebagai tempat penyimpanan data dari komputer secara eksternal. Yang keenam, ada hard disk. Hard disk adalah tempat penyimpanan data secara permanen. Yang ketujuh, ada power supply. Power supply berfungsi untuk mengkonversi arus listrik. Yang kedelapan, ada VGA. VGA berfungsi untuk menerjemahkan dan mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Yang kesembilan, ada CD-ROM. CD-ROM itu sendiri berfungsi untuk membaca sekaligus membrowsing data berupa dokumen, foto, audio, hingga video ke DVD atau CD. Yang ke-10, ada kabel ATA. Kabel ATA berfungsi untuk menghubungkan motherboard dengan hard disk dan juga CD-ROM atau DVD-ROM ke dalam perangkat komputer. Itu adalah penjelasan mengenai komponen-komponen komputer perangkat keras beserta fungsinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengenalan dan perkembangan awal komputer. Komputer generasi pertama muncul pada tahun 1940-an yang masih menggunakan bahasa mesin dan tabung vakum. Komputer generasi kedua. Perkembangan komputer generasi kedua ditandai dengan pertemuan transmitter yang menggantikan tabung vakum. Komputer generasi ketiga. Perkembangan komputer generasi ketiga ditandai dengan penggunaan sirkuit terpadu. Sedangkan komputer generasi keempat, mikroprosesor, membuka pintu bagi komputer yang memiliki personal yang lebih kecil. Aplikasi yang lebih luas membuat komputer dapat digunakan dalam berbagai bidang. Itu adalah penjelasan perkembangan awal komputer dan pengenalan awal. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas yang telah saya kerjakan. Terima kasih.